Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasur wa wa'ala. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakal nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Shadaqallahul adzim. Sahabatku sekalian TA rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua. Semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah dan beramal soleh. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehat, bakti kepada kedua orang tua, agama, dan bangsa. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita dimasukkan menjadi umat yang Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian TA rahimakumullah. Kullu ibadatin furidat di waktin duna waktin. Semua ibadah yang fardu itu diwajibkan dengan keterikatan waktu dan tidak bisa dilaksanakan di luar waktu tersebut. Seperti sholat umpamanya. Sholat luhur tidak boleh dilaksanakan di luar waktu sholat luhur. Sholat Jumat juga seperti itu. Tidak bisa dilaksanakan di hari Senin. Maka ketika kita melaksanakan ibadah fardhiyah, ya harus dalam waktu yang mengikat akan ibadah tersebut. Puasa Ramadan tidak bisa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Bahkan kita diharamkan di 1 Syawal untuk melaksanakan puasa untuk mengganti kafarat di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ibadah yang tidak ada keterikatan dengan waktu sepanjang masa minal mahdi lal lahdi adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu apa itu? Ilmu hal wa ahwalil qalbi, ilmu fikih dan akhlak karimah, amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk mujtama itu hukumnya fardul kifayah, tetapi kalau untuk diri sendiri hukumnya fardul ain. Jika sudah ada melaksanakan maka gugur kewajiban kita. Yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dewan kebijakan yang dibolehkan untuk berfatwa, mufti, atau yang itu dipasrahkan kepada suatu tertentu seperti pengadilan agama dan lain sebagainya. Belajar ini tidak ada keterikatan dengan waktu. Minal mahdi ilal lahdi. I'lam annan nas fi tulabil ilmi ada salasati ahwalin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, ketahuilah bahwa manusia itu di dalam mencari ilmu itu ada 3 keadaan. Rajulun thalabal ilma, seseorang. Keadaan yang pertama, seseorang yang belajar ilmu liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad. Mencari ilmu untuk mengambil tambahan bekal bagi hari kembali, yaitu yaumal akhirat. Mencari ilmu untuk bekal yaumal akhirat, karena dunia itu sementara, maka mencari ilmu itu agar dia bisa mendapatkan fasilitas akhirat dengan menggunakan fasilitas dunia untuk mendapatkan fasilitas akhirat. Tidak ada tujuannya kecuali wajah Allah wa daral akhirah. Fahada minal faizin. Inilah yang disebut orang-orang yang sukses. Dalam bahasa Jawanya disebut bejo. Wa rajulun sani, dan seseorang yang kedua keadaannya thalabal ilma liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah, mencari ilmu untuk menolongnya mendapatkan kehidupan dunia, wa yanalu bihi ala izzah, dan dia akan mendapatkan kehidupan dunia itu dalam derajatnya wal maqam, dan juga jah wal mal, kedudukan, derajat, dan juga hartanya. Wa huwa alimun, maka dia mendapatkan akan ilmu itu, menjadi orang yang alim. Bidzalika, kelawan
mengkono-mengkono seperti halnya yang dia tuju. Tetapi mustasirun fi qalbi, tapi dia akan merasakan di dalam hatinya rika kata halihi, tipisnya keadaannya mengkhawatirkan. Wa khisata maqsadihi, dan menakutkan, mengkhawatirkan akan tujuannya. Berarti dia akan mendapatkan fasilitas dunia saja tujuannya, bukan untuk ma'ad atau hari akhirat. Fahada minal mukhadirin, yang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang mengkhawatirkan. Fa'in ajalahu ajaluhu, jika didahului dengan kematiannya, qabla taubah, sebelum taubat dalam tujuan mencari ilmu, khifa alaihi min su'il khatimah. Jika tujuannya hanya dunia tanpa mencari bekal akhirat, lalu didahului dengan kematian sebelum taubat akan tujuan mencari ilmunya, maka ditakutkan dirinya dalam su'il khatimah wa baqiya amruhu fi khatiril masyiah, dan tetap dirinya dalam kekhawatiran akan kemaksiatan. Wa in wuffiqa li taubah, tetapi jika dia diberi taufik, anugerah untuk taubat, qabla khululil ajali, sebelum sakaratul maut, wa dofa ilal ilmi, lalu menyandarkan ilmunya al amalah kepada amal, wa tadaraka ma farrata fihi, dan dia itu mengerti, mengetahui akan apa yang sia-sia dari pencarian ilmunya, minal kholali, dari cacat. Ultuhiqa bil faizin, maka dia akan menemui kesuksesan, bejo ketika mendapatkan taufik. Fa inna taiba, karena sesungguhnya orang yang taubat, minadzambi, dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang taubat dari dosanya seperti halnya dia tidak memiliki dosa. Rajulun salis, yaitu keadaan yang ketiga. Istawada alaihi syaiton, dikalahkan oleh syaiton ketika mencari ilmu. Fattakhadha ilmah, bahkan mengambil ilmunya syaiton, zari'atan litakafuri, kehinaan untuk memperbanyak bil mali, yang dia tuju hanya untuk bermegah-megahan, memperbanyak akan harta bendanya, tidak untuk mendapatkan fasilitas akhirat, hanya untuk tujuan mendapatkan dunia. Dan dia dikalahkan oleh syaitan, bahkan mengambil ilmunya syaitan. Umpamanya jika ingin kaya, dia mencari kambing kendit dibawa ke Gunung Kawi, tujuannya hanya untuk mencari dunia, kekayaan di dunia, tanpa tujuan akhirat sama sekali. Watafakhuri biljah, dan dia itu hanya memikirkan akan kedudukan, derajat, pangkat. Wata'azuzi bikasratil adba'i, dan dia itu berbangga diri dengan banyaknya pengikut. Yadkhulu bi'ilmihi kulamada khalin roja'a yaqdiya minad dunya, tidak lain mencari ilmunya dari pintu-pintu untuk mendapatkan dunia. Dan inilah yang ditakutkan dari pencarian ilmu. Maka golongan yang seperti inilah termasuk orang-orang yang halikin, yang hancur. Wa iyaka antakuna rajulun salisun, dan semoga kita semua, kalian itu dijauhkan dari mencari ilmu dengan tujuan hanya dunia, tidak mencari fasilitas akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Ini adalah hikmah pagi di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.